Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari ke-13 di bulan Ramadan, merupakan fase kedua ya dari 3 fase Ramadan, di mana Rasul bersabda, Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itu minanna. Di Ramadan itu 10 hari pertama fase rahmah, 10 hari kedua magfirah, dan fase yang ketiga adalah pembebasan dari neraka. Bapak Ibu semua, di forum kita telah hadir narasumber kita, seorang tokoh intelektual, guru kita, pimpinan kita yang sangat kita hormati dengan seabrek jabatan beliau. Namun saya mencantumkan di sini sebagai Kabid PD Pontren Kanwil Kemenak Jabar. Pada hari ini beliau akan memberikan apa sajalah kepada kita, mau nasihat, mau ilmu, mau apa saja. Kemudian sebelumnya kepada Al-Mukarram Pak Kiai, perlu diketahui bahwa di sini jumlah yang hadir baru 26 penyuluh. Kemudian direkam Pak Kiai, nanti diputarkan, bahkan bisa masuk ke YouTube. Untuk itu supaya tidak yang kolong waktunya, maka kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Haji Abu Bakar Siddiq MAG selaku Kabid PD Pontren Kanwil Jawa Barat, waktu dan kami persilahkan. Mengak, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan para penyuluh agama, terkhusus Pak Ajengan Habib sebagai Ketua Pokjalu yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana yang berbeda. Suasana yang menurut saya ini suasana penuh keimanan. Karena iman itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kita masih mending, masih bisa menatap muka walaupun melalui jaringan internet seperti ini. Saudara-saudara, inilah betapa suasana seperti ini itu akan memberikan dampak positif terhadap keimanan. Itu pun kalau dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan, ya semua ciptaan Allah itu akan sia-sia. Nah, jadi kalau landasannya dengan keimanan, maka akan menghasilkan keimanan. Itu kan prinsip hidup. Kalau landasannya cinta, maka akan melahirkan kecintaan dan kasih sayang. Kalau landasannya kebencian, tetap aja akan melahirkan kebencian dan permusuhan. Dari mana kita bergerak seperti itu? Nah, alhamdulillah, Gusti Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita agar bisa berpikir lebih eces, lebih kuat mengenai keimanan ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengaturkan selamat kepada saudara-saudara karena mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah menjadi penyuluh. Itu tidak mudah. Orang menjadi penyuluh itu tidak mudah. Harus ada syarat-syarat kompetensi, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat macam-macam yang menyangkutnya. Dan alhamdulillah Allah memilih saudara-saudara sebagai penyuluh. Penyuluh agama Islam, dan kebetulan ini diangkatnya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, maka posisi kita semua adalah penyuluh PNS. Penyuluh yang di dalamnya ada beban-beban yang harus disampaikan
dalam kerangka kenegaraan keindonesiaan. Itulah tugas penyuluh terutama penyuluh yang PNS itu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ketika orang menjadi PNS, maka beberapa kebebasannya menjadi hilang. Dia terikat oleh aturan-aturan negara, terikat oleh aturan-aturan PNS. Paling banget itu adalah terikat oleh aturan-aturan negara Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, kita sadarlah, kita mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara dengan keragaman. Kita beragam, ragam dalam suku, ragam dalam budaya, ragam dalam bahasa, juga beragam dalam keberagaman kita. Agama kita itu macam-macam. Ini sebuah keniscayaan. Nggak mungkin kita menyatukan Indonesia dengan mengabaikan keragaman. Memaksakan untuk pada satu pemikiran, saya kira ini melawan sunnah, melawan fitrah. Nggak mungkin lah. Nah, jadi sebagai PNS di negara yang penuh keragaman ini, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita ini hidup dalam keragaman. Itu kunci pertama. Nggak ada keinginan-keinginan kita untuk supaya orang menjadi seperti kita. Tetapi bagaimana kita mengembangkan orang sesuai dengan pengembangan dirinya, dengan keragaman dan keyakinannya masing-masing. Itu tugas penyuluh dari kita. Tidak usah kita paksa orang untuk sama dengan kita. Dalam beragama aja kan ragam sekali. Dalam bermadhab, yang kita kenal secara umum itu ada 4 madhab. Itu kan beragam. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu pun ada keragaman-keragaman. Keragaman-keragaman itu dalam konteks penyuluhan kita itu menjadi poin tersendiri yang harus dipegang. Tidak perlu orang sama dengan kita, harus sama-sama mazhab Syafi'i, tidak perlu. Ketika mereka ingin bermazhab Imam Maliki misalnya, ya kita layani. Sebab tugas kita adalah penyuluh yang melayani. Nah, jadi menurut saya yang paling pokok itu kita menyadari bahwa ini kita hidup dalam keragaman. Dan keragaman, maka warna pada diri kita sebagai PNS, sebagai penyuluh adalah warna keragaman itu. Jangan paksa orang harus sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para penyuluh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tugas kita adalah pengembangan masyarakat melalui penyuluhan agama. Jadi, bangsa Indonesia menjadi binaan kita, yang menjadi tanggung jawab kita, akan kita beri pemahaman tentang Indonesia, tentang program-program yang dijalankan oleh pemerintah dengan bahasa-bahasa agama. Bukan artinya kita menjadi ekor dari pemerintah, tapi kita bagian dari pemerintah, memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Jadi kalau begitu berarti agama itu menjadi alat. Tidak, Pak. Tidak menjadi alat. Karena apa yang dilakukan oleh negara itu sudah dikirkan dengan dasar-dasar agama. Saya kira para pendiri negara ini bukan orang sembarangan. Dan orang yang duduk di pemerintahan juga, baik di eksekutif, di legislatif, maupun di yudikatif, itu bukan orang sembarangan. Mereka tahu tentang agama ini. Bagaimana mengimplementasikan agama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, jadi jangan pernah kita punya pikiran ingin mengkitakan seluruh masyarakat. Enggak. Walaupun kita punya pemikiran, ya baguslah. Kita harus punya pemikiran. Tapi tidak harus semua orang sama pemikirannya dengan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kita ini dalam keragaman ini seringkali dimunculkan ekstremisme kan gitu. Antara hitam dan putih. Kasus kemarin itu, Pak. Kasus dalam Pilpres. Pilpres itu kebetulan ada 2 kandidat. A dengan B, 1 dengan 2. Sehingga kalau yang tidak memilih 1, berarti memilih 2.
Kalau yang tidak memilih dua berarti memilih satu. Kata yang satu, dua itu salah. Kata yang dua, satu itu salah. Ini tantangan kita, Pak. Dan itu sampai sekarang mengakar pada pemikiran-pemikiran masyarakat kita. Masyarakat yang menganggap satu, itu yang dua salah. Sampai sekarang, Pak. Yang memilih dua, yang satu itu salah. Itu sampai sekarang. Gitu. Nah, sehingga terkooptasi kita pada pemikiran ekstrim. Kalau tidak saya, berarti salah. Kan gitu. Nah, dalam beragama, saya kira hal-hal seperti itu tidak boleh muncul. Tidak boleh muncul. Apa yang dilakukan oleh mazhab Maliki, kata orang Syafi'i, itu bukan sebuah kesalahan. Dan apa yang dilakukan oleh Hambali, kata Maliki, itu bukan sebuah kesalahan. Cuman pemikiran aja yang berbeda. Karena semua berdasarkan pada sumber yang sama. Nah, saudara-saudara, saya kira kita sebagai penyuluh agak berat sekarang. Agak berat bagaimana menyadarkan masyarakat pada keragaman ini. Karena dunia politik sudah merasuk ke masyarakat. Masyarakat itu sudah sudah mendewakan bahkan terhadap politik. Agama itu di nomor sekian kan. Karena itu menjadi penyuluh sekarang berat sekali. Saudara-saudara ingin menyebarkan agama, ingin memberikan pemahaman tentang apa itu agama dan sebagainya. Di saat orang-orang sudah tidak mau lagi beragama, di saat orang-orang sudah memberikan nilai nggak bagus terhadap agama. Karena apa? Ya banyak hal lah kan. Karena tantangan politik, tantangan ekonomi, tantangan kita juga sebagai tokoh agama yang sering memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan agama. Saya kira susah sekarang. Jadi kan sudah ada dalam pepatahnya bahwa beragama itu sama dengan memegang bara api. Karena dicekal saya nggak lepaskan kan. Panas Pak beragama. Nah, jadi bagaimana para penyuluh agama memberikan pemahaman agama kepada masyarakat itu agak susah. Susah, Pak. Nah, karena inilah maka kita harus punya trik tersendiri bagaimana mengagamakan kepada masyarakat, bagaimana menyebarkan agama kepada masyarakat. Ini metodologinya, triknya, tekniknya harus lebih cerdas. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan pemahaman secara konvensional di Majelis Ta'lim. Mereka masih bisa menerima. Tetapi kan binaan kita bukan hanya Majelis Ta'lim. Masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Sukabumi menjadi tanggung jawab kita semua. Kita ingin Sukabumi ini religius. Religius itu berdasarkan agama. Nah, itulah yang kemudian amat berat tanggung jawab para penyuluh agama. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, terkait dengan perbedaan itu, saya kira yang paling penting harus kita lakukan itu, pertama, menyadari bahwa Indonesia ini beragam. Bahwa Sukabumi ini pemikirannya beragam. Pemikiran agamanya juga beragam. Oleh karena itu, pertama, kita sebagai penyuluh memahami konten keagamaan dengan berbagai macam keragaman itu. Bukan hanya satu mazhab, beberapa mazhab. Bukan hanya satu pemikiran, beberapa pemikiran. Saya sudah mempelajari juga bagaimana keberagaman Kabupaten Sukabumi. Walaupun Sukabumi ini kabupaten yang luasnya amat luas itu, tetapi kan keberagamannya, pemikiran agamanya sangat luar biasa. Disinilah berbeda dengan dengan kabupaten kota yang tetangga kita. Kota Sukabumi misalnya, itu walaupun kota, pemikiran keagamannya tidak terlalu beragam. Keragamannya hanya pada agama Islam dan agama-agama. Dalam Islamnya sendiri tidak ada pemikiran. Di Cianjur sendiri tidak terlalu beragam. Nah, kalau di Sukabumi kan beragam. Semua pemikiran itu ada. Muncul banyak ragam itu di Sukabumi. Dan umumnya tidak dalam bentuk karya tulis kan gitu Sukabumi, tapi karya-karya yang lisaniah kan. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang pertama kita harus memperdalam konten keagamaan kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini bagian dari memahami konten-konten. Karena itu sering-seringlah kita berdiskusi tentang konten keagamaan.
Nah, keragaman ini adalah keniscayaan. Kita tidak perlu menyatukan keragaman. Kita tidak perlu membuat orang menjadi sama dengan kita. Yang terpenting bagaimana menghidupkan potensi masing-masing itu. Tidak perlu perempuan laki-laki dan tidak perlu laki-laki jadi perempuan. Tapi bagaimana memfungsikan perempuan dalam hal keperempuanannya. Bagaimana memfungsikan laki-laki dalam hal kelaki-lakiannya. Saya kira itu kenyataan hidup. Tugas kita adalah mengharmonikan kemampuan itu. Ada langit, ada bumi. Bagaimana mengharmonikan kekuatan langit dengan tradisi dan kekuatan bumi ini? Bagaimana? Kan tatanan masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak perlu dikayakan semua. Karena memang sudah sunnahnya begitu. Tetapi bagaimana mengharmonikan antara yang kaya dengan kekayaannya, antara yang miskin dengan kemiskinannya. Yang terpenting mereka tidak kelaparan. Karena bagaimanapun sampai kapanpun kemiskinan itu tetap ada. Walaupun ukurannya berbeda. Kalau dulu itu miskin karena tidak bisa makan. Sekarang bisa jadi miskin itu karena tidak punya HP kan gitu. Bisa jadi nanti itu miskin tidak punya mobil. Tetap aja kategori mobil. Hanya ukuran. Nah, jadi saya harmonikan orang kaya dengan kekayaannya, orang miskin dengan kemiskinannya. Bagaimana mengharmonikan urusan-urusan duniawi dengan urusan ukhrawi? Bisa jadi urusan duniawi itu menjadi urusan ukhrawi. Dan sebaliknya urusan ukhrawi menjadi urusan duniawi. Nah, tugas kita itu kan mengharmonikan. Biar saja urusan ukhrawi menjadi ukhrawi dan duniawi itu akan mendukung urusan-urusan ukhrawi. Nah, jadi keragaman itu begitu, Pak. Keragaman itu ada rakyat, ada penguasa. Jangan ada penguasa menjadi rakyat dan rakyat menjadi penguasa. Kan? Kita ada berbagi. Ada tugas-tugas pemerintahan yang di eksekutif, di legislatif. Jangan disatukan, sama semua saulian, enggak. Tapi tugas masing-masing. Bagaimana mengharmonikan tugas-tugas seperti itu, menyelaraskan. Dan yang yang kita ketahui juga, doa sapu jagatnya itu kan fid dunya hasanah wa fil akhirat. Itu memadukan dunia dan akhirat. Dengan bahasa lain, bagaimana mengharmonikan dunia dengan akhirat. Dalam konteks seni musik misalnya. Seni musik itu. Bayangkan kalau instrumennya harus sama semua, suaranya harus sama semua, saya kira tidak indah. Nah, karena berbeda, potensinya berbeda, kemudian kita kembangkan dalam perbedaan itu. Hidupkan trompetnya, hidupkan kacapinya, hidupkan drumnya, hidupkan piano, organ, dan sebagainya. Masing-masing melaksanakan tugas itu. Nah, itulah mengharmonikan, sehingga nanti orkestranya enak. Kan gitu. Nah, saya kira yang terpenting seperti ini. Bagaimana menyadari diri bahwa hidup ini beragam. Kalau sudah menyadari kehidupan kita beragam, maka hidup ini akan rukun. Akan rukun. Tidak akan menyalahkan orang lain. Tidak akan menyalahkan orang lain. Dan orang tidak akan menyalahkan kita. Sumber keriuhan, sumber kekacauan ini karena satu sama lain menyalahkan. Kamu yang salah. Kata itu, kamu yang salah. Ini salah, ini salah. Ya akhirnya riuhlah. Saya kira dalam hal ini bukan berarti kita kemudian mengikuti apa yang salah. Enggak. Tapi bagaimana memposisikan mereka pada pemikiran masing-masing. Saya kira ini dalam hal konteks keagamaan dan kenegaraan. Itulah barangkali Pak Ajengan Hafif, Ahli Dating ada tersep itu. Boleh dialog Pak Kiai ya? Boleh ada dialog ya? Ya, silakan. Nah, kami persilakan Pak Henda untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Pak Ajengan, Pak Kiai. Merespon dari apa yang disampaikan Pak Kiai, saya melihat fenomena mengurus masyarakat ini, apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi yang sangat maju, itu tersebar konten-konten dakwah atau konten-konten objek
yang menjadi lahan penyuluh di media sosial. Nah, cara bijak mensikapi dan bertindak sebagai bagian dari aparatur, sebagai ASN, yang sekaligus memiliki tugas menjadi dan penyampai agama melalui bahasa agama, mohon pencerahan dari Pak Kiai. Kira-kira seperti apa untuk memakai media tersebut. Terima kasih, Pak. Pak, lanjut saja. Oke, terima kasih. Ini pemikiran maju, Pak. Pemikiran modern. Karena kebanyakan dari masyarakat itu mainnya di dunia maya, kan. Mainnya dengan neng maya, kan. Nah, ini harus kita sikapi juga. Kalau menurut saya, memang kita semua harus aktif di situ, Pak. Setiap penyuluh harus punya harus aktif di medsos. Dia harus punya Facebook, harus punya Instagram, harus punya Twitter. Disitulah kita menyampaikan nilai-nilai agama, menyampaikan konten-konten agama. Kalau orang menyampaikan konten yang tidak benar, menurut saya, kalau kita tidak yakin, jangan dikomentari tidak benar. Kita menyampaikan kebenaran kita saja. Kebenaran dan kita tetap nilai, bukan di konten-konten yang menjurus pada perbedaan. Misalnya, kan dalam fikih itu banyak perbedaan. Banyak sekali. Anda kemukakan yang satu akan dilawan, dikonter oleh pemikiran misalnya nilai kejujuran itu disepakati semua bahwa kita itu harus jujur. Nilai kedisiplinan saya kira disepakati oleh semua bahwa kita semua harus disiplin. Nah, nilai-nilai itulah nilai-nilai produktivitas, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, nilai-nilai kerjasama itu yang harus kita sampaikan. Kita jangan terjebak oleh debat yang ada di dunia maya itu. Jebakan-jebakannya kan banyak sekali. Tapi apapun yang kita sampaikan tentu tidak semua orang menyukai. Itu sesuatu yang itulah yang lumrah. Dan saudara-saudara, saya juga termasuk aktif di medsos. Kelemahan kita itu pertama di konten. Yang kedua di media. Media maksud saya sering kita mengemukakan media tidak dengan persiapan multimedia yang kuat. Bagaimana mendesain, meme itu gimana didesainnya, bagaimana pesan-pesan elektronis itu didesainnya. Nah, disinilah saya kira Pak Ajengan Habib sebagai Ketua Pokjalu itu harus memberikan pilihan bagaimana membuat media-media yang interaktif, bagaimana media yang menarik. Saya kira sekarang kan banyak contoh, Pak. Di musim pandemik di Ramadan ini, kita berbahagia lah, banyak para kiai yang kemudian menyelenggarakan ngaji online. Ngaji online, terus kuliah online, banyak juga yang memberikan macam-macam lah. Bahkan dari ngaji Safina, Jurumiyah, semua ada online-nya. Saya kira di Jawa Barat, pesantren-pesantren para kiai, baik yang tua maupun muda, itu aktif di situ. Di Sukabumi aja, menurut data yang saya lihat itu banyak sekali, Pak. Anak-anak muda kita muncul, Pak. Nah, tetapi dalam kemasannya memang belum tersentuh oleh teknologi yang menarik. Beda lagi kalau mereka yang sudah terbiasa. Mereka yang sudah terbiasa kan menyiapkan video-video bagaimana menerangkan video cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Kita ini hanya menyampaikan melalui suara kita. Hormat kepada orang tua, harus cinta kepada orang tua. Tidak dengan metodologi yang lain kan. Nah, saya kira Pak Pokjalu itu harus lebih kreatif lah. Bagaimana supaya anggota-anggota kita punya kemampuan seperti bagus sekali kalau kemudian kita juga punya studio yang merekam suara-suara kita dan menyampaikannya dengan kemasan yang bagus sekali. Saya kira itulah. Terima kasih Pak.
ada manfaatnya. Ya, masih ada waktu. Silakan satu lagi pertanyaan dari Pak Kohar atau Pak Asep Dandan. Silakan Pak Kohar mau nanya. Pak Asep. Pak Asep Dandan. Pak Kohar, Pak Asep. Kalau tidak ada yang terakhir Pak Kiai dari saya. Pak Asep mau? Dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu. Pak Asep mau nanya, Pak Asep, silakan. Ya kalau tidak ada satu lagi Pak Kiai, tadi saya menyimpulkan kita harmoni ya Pak Kiai ya. Ada satu, saya ingin masukan dari Pak Kiai tentang ya di Sukabumi lah khusus. Pak Bupati jargonnya kan kemarin Sukabumi yang religius dan mandiri. Nah kira-kira religius menurut Pak Kiai itu kalau misalkan dengan konsep harmoni untuk Kabupaten Sukabumi itu bagaimana Pak Kiai? Nah, agamis atau religius itu kan dalam konteks program harus ada indikatornya. Ada indikator-indikator kelembagaan. Ada indikator-indikator pergerakan. Indikator kelembagaan misalnya, apa yang disebut religius? Pertama, semua orang menerima pendidikan agama. Atau di madrasah, semua orang menerima pendidikan agama. Di sekolah, di madrasah. Dan banyak madrasah-madrasah yang dinia misalnya, itu tersantuni. Karena yang sekolah-sekolah agama itu indikator pada kereligiusan sebuah daerah. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap madrasah diniyah, terhadap majelis taklim, bagaimana kebijakan terhadap pesantren. Karena yang sampai hari ini masyarakat menilai itulah lembaga-lembaga keagamaan. Ketika tidak ada pijakannya, maka unsur keagamaannya, unsur religiusitasnya mesti ada penguatan lagi kan. Saya kira itu yang paling penting itu bagaimana dalam konteks birokrasi ini indikator-indikatornya dibuat. Yeah. Nanti Pak penyuluh itu bisa memainkan peran. Apakah Sukabumi sudah beragama atau tidak, sudah agamis atau belum, sudah religi belum, kita buat indikatornya kan. Indikatornya seperti apa. Nah, menilai itu dalam hal program pemerintah ya dari indikator itu, Pak. Walaupun kemudian agak susah kita menilai dari keimanan seseorang. Ya indikatornya yang jelas-jelas saja. Orang sering subuhnya ke masjid misalnya, itu indikator keagamaannya di situ misalnya. Nanti yang membuat indikator itu ya para penyuluh itu bagaimana membuat indikator. Nah saya kira itu yang terpenting. Yang terpenting lagi Pak, bagaimana orang sering membahasakan. Walaupun dia melakukan kegiatan duniawi, tetapi dasarnya agama. Agama itu luar biasa. Nah ini peran para penyuluh ini. Bagaimana dulu? Dulu kita ingatlah ketika keluarga berencana yang digulirkan oleh pemerintah kan tidak sukses. Tidak sukses ketika hanya BKKBN yang menyuarakannya. Tetapi yang menyuarakannya para ustadz, para kiai, para penyuluh, masyarakat menjadi mau menerimanya. Nah, jadi agama itu kekuatan untuk menyampaikan program pemerintah. Saya kira yang terpenting itu dalam religiositas sebuah kawasan dibuat indikatornya. Indikatornya apa kan? Nah, mengharmonikan itu adalah menurut saya itu tidak harus menyamakan semua. Tidak harus semua satu mazhaban gitu. Itu harus beragam. Dengan keragaman itu enak sekali. Nah, tetapi bagaimana menghidupkan keragaman-keragaman itu tanpa harus merusak persatuan. Nah, jadi yang disebut agamis, religius itu ketika indikator-indikator keagamaannya muncul, Pak. Tapi mana indikatornya? Ya tentu saja harus ada yang disepakati. Saya kira Sukabumi itu menjadi ikon Pak di Jawa Barat
bahkan di Indonesia tentang madrasah diniyah. Ikon di situ. Di samping Indramayu. Yang kedua itu Sukabumi. Sukabumi itu amat menonjol dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap madrasah diniyah. Nah, kemudian diteliti juga bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap madrasah diniyah. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap majlis taklim. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pesantren. Oh, kan itu urusan pemerintah pusat. Ya memang itu menjadi urusan pemerintah pusat. Tetapi rakyatnya kan rakyat daerah. Nah, itu jadi kata kuncinya. Rakyatnya itu rakyat daerah. Tetap saja daerah punya kewajiban mengenai ini. Nah, terkait dengan penyuluh, Pak. Penyuluh itu menurut saya ma'rufun fis sama wa majhulun fil ardi, kan gitu. Oleh langit itu dikenal ada penyuluh agama, tapi orang-orang di bumi kan nggak tahu posisinya. Nah, saya kira dalam konteks religiusitas itu tidak boleh mengabaikan peran-peran penyuluh. Peran-peran penyuluh itulah religius. Semua disuarakan dengan suara agama. Apa yang tidak ada dalam agama? Jadi indikator itu, Pak Ajengan Habib, bagaimana membangun indikator keberagamaan. Orang bisa ngomong, wah saya religius. Dia itu orang agamis. Apa indikatornya agama itu? Hanya karena dia rajin ngaji atau enggak? Ya buat indikator itu. Nah, saudara-saudara, saya kira bagus sekali lah kalau kita kemudian nanti membangun indikator-indikator itu sehingga usulannya menjadi jelas. Saudara-saudara, saya ingin bicara sedikit soal Majelis Taklim dan pendidikan Quran. Dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, Majelis Taklim kan menjadi bagian dari pendidikan keagamaan yang menyampaikan nilai-nilai pendidikan, ajaran-ajaran agama Islam itu melalui taklim. Tetapi karena di pusat ada pembagian tugas, maka Majelis Taklim tidak lagi diserahkan pembinaannya ke pendidikan di pondok pesantren, tapi ke Bimas Islam. Jadi Bimas Islam itu Majelis Taklim itu garapan Bimas Islam. Yang tentu di bawahnya ada para penyuluh itu kan. Pak Kiai, mohon maaf waktunya tinggal 2 menit, Pak Kiai. Oh iya. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, yang jadi masalah penyuluh karena diserahkan ke Bimas, maka tidak tersentuh oleh 20% anggaran APBN untuk pendidikan. Saya kira itu aja. Jadi kasihannya di situ. Kasihan karena tidak menikmati itu. Saya kira itu nanti itu kan kebijakan pusat. Tetapi daerah itu bisa menggabungkan sebagai kebijakan daerah sehingga indikator-indikator religiositas dan agamis itu dibangun berdasarkan lembaga-lembaga dan komponen-komponen keagamaan itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ajengan. Saya ingin menutup pembicaraan saya ini dengan tetap berharap bahwa kita semua menjadi contoh yang terbaik dalam hal beragama. Orang masih butuh tokoh untuk contoh beragama. Kumaha sih agama nu bener teh kan gitu. Maka para penyuluh ini mudah-mudahan bisa meniru nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sekali ilmu yang pencerahan dan bermanfaat bagi kami. Hanya waktu sebenarnya masih kena rindu Pak Kiai. Nanti kita buka lagi lah Zoom yang lain. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan disehatkan, dipanjang umurkan. Kuota masih banyak. Sekali. Amin. Terima kasih juga buat rekan-rekan. Kita tutup saja pertemuan Zoom ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recet.